Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk Akang Teteh atau Akang Mici semuanya yang memperhatikan video ini. Saya Alif Razak Alvara, perwakilan dari kelompok 5, akan membawakan presentasi yang berjudul Pupuk dan Penyuburan Tanah yang dapat digunakan dalam SPO SNI 2016 untuk mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan Organik kelas A. Kelompok kami beranggotakan dari 5 orang. Yang pertama ada Firda Nur Hafifah, yang kedua Ayu Astri, yang ketiga Nadia Alifa Putri, yang keempat ada Muhammad Alfitor Rahman, yang kelima saya sendiri Alif Razaka Alvara. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Bahan penyubur tanah adalah sistem pertanian organik antara lain yaitu pupuk organik atau kompos, pupuk hayati, atau bahan pupuk lainnya yang bersifat alami atau non-sintetik. Menurut Badan Standarisasi Nasional melalui SNI 6729/2016, terdapat 14 jenis pupuk dan penyubur tanah yang dapat digunakan sebagai sistem pertanian organik. Di antaranya yaitu yang pertama ada pupuk hijau. Contohnya turi, lamtoro, sesbania, orok-orok, dan tanaman legum atau kacang-kacangan. Yang kedua, ada kompos ternak atau kotoran ternak, itu yang berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Factory farming diperbolehkan setelah mengalami proses pengomposan minimal 2 minggu. Yang ketiga, ada urin ternak atau slurry, yaitu berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik, digunakan apabila telah mengalami proses fermentasi dan diencerkan. Factory farming diperbolehkan setelah mengalami proses fermentasi. Yang keempat, ada kompos sisa tanaman. Diperbolehkan bila berasal dari tanaman organik. Kompos dari bahan organik sisa tanaman termasuk jerami dan sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kopi, dan lain-lain. Yang kelima, kompos media jamur merang. Diperbolehkan bila media dan jerami berasal dari pertanaman padi organik. Media jamur merang merupakan campuran serbuk gergaji dan bahan organik lain seperti jerami. Jerami padi merupakan sumber kalium. Yang keenam, kompos limbah organik sayuran. Diperbolehkan bila berasal dari pertanaman sayuran organik atau kompos dari limbah organik, yaitu limbah pasar dan sayuran rumah tangga yang bebas kontaminan logam berat. Yang ketujuh, ada ganggang hijau, sumber nitrogen alami untuk pertanaman padi. Yang kedelapan, ada azola, sumber nitrogen alami dan proses dekomposisinya cepat. 80% hara yang dikandung dilepaskan dalam waktu 8 minggu setelah tanam. Yang kesembilan, ada blue green algae atau ganggang hijau biru. Merupakan sumber nitrogen alami bersimbiosis dengan mikroba penambat N2 bebas. Yang kesepuluh, ada molase atau tetes. Bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos padat atau cair sebagai sumber makanan dan energi mikroorganisme. Yang kesebelas, ada pupuk hayati atau bio fertilizer. Substansi yang mengandung mikroorganisme dengan fungsi tertentu untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Sebaiknya menggunakan mikroorganisme lokal dan bukan hasil rekayasa genetika atau GMO. 12. Bakteri pengurai atau dekomposer. Bukan hasil rekayasa genetika, bakteri pengurai atau dekomposer ini terutama berasal dari setempat lokal. 13. Yaitu rhizobium. Mikroorganisme penambat N2 udara yang bersimbiosis dengan akar tanaman legum. Yang ke-14, zat pengatur tumbuh alami atau ZPT alami, bukan berasal dari ZPT sintetis.